Shalom saudara, Bet Hamidras kita hari ini atau rumah pengajaran kita terambil dari Yosua 4 ayat yang pertama sampai dengan 24. Tetapi saya akan membaca dari ayat yang ke-20 sampai dengan 23 saja. Demikianlah kata Tuhan bagi kita. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Tema kita hari ini adalah batu peringatan. Apa pentingnya? Saudara, tiap kali kita akan masuk maupun keluar dari kota Banyuwangi dengan memakai jalur Pantura atau pantai utara, maka kita akan berjumpa dengan sebuah batu besar yang tingginya 6 meter, tepat di tengah dua ruas jalan yang biasa disebut dengan Watu Dodol. Saya yakin tidak asing ini saudara. Saudara, mengapa batu ini tidak dipindahkan? Atau mengapa batu ini tetap dibiarkan di situ? Ada beberapa versi cerita saudara. Bahkan kalau kita baca itu banyak banget. Ada yang mengatakan bahwa batu ini merupakan peringatan peperangan yang pernah terjadi antara Blambangan dengan Majapahit. Sebaliknya juga saudara, ada yang mengatakan bahwa batu ini merupakan peringatan pembangunan jalan dari Surabaya sampai Banyuwangi pada masa penjajahan Belanda. Pertanyaannya, versi mana yang benar? Kita tidak ada yang tahu saudara. Namun intinya batu ini dipergunakan sebagai pengingat sebuah peristiwa. Demikian juga dengan umat pada masa itu saudara. Selesai umat menyeberangi sungai Yordan, Allah langsung berpesan kepada Yosua agar memilih pemimpin-pemimpin dari tiap-tiap suku untuk mendirikan sebuah tugu batu. Untuk apa tugu batu ini saudara? Yang pertama, agar mereka tidak melupakan karya Allah ini. Sebagaimana orang tua mereka yang dulu juga melupakan kebaikan Allah ketika dibebaskan dari tanah Mesir dan menyeberangi laut Teberau. Manusia itu mudah lupa dan mudah melupakan, termasuk juga melupakan kebaikan Tuhan. Sehingga saudara, tugu batu itu penting sebagai peringatan akan sejarah keselamatan dan bagaimana tuntunan Tuhan atas umatnya. Sehingga ketika keturunan mereka kelak akan bertanya makna tugu itu, maka mereka harus menjawab bahwa Tuhan telah membelah air sungai Yordan ketika tabut perjanjian menyeberang sungai tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, tugu batu peringatan ini untuk apa? Agar karya Allah ini kelak dapat diingat pula oleh anak cucu mereka yang akan menetap dan menikmati pemeliharaan Allah di tanah perjanjian. Melalui tugu batu ini saudara, perbuatan dan rencana besar Allah dapat terus dikisahkan, dapat terus diceritakan melalui cerita turun-temurun kepada anak cucu mereka. Jadi itu tujuannya saudara. Karena itu didirikanlah tugu batu. Karena kalau batu itu pastinya awet. Beda kalau terbuat dari kayu. Nah saudara, jika pada masa itu Allah meminta umatnya untuk mendirikan batu sebagai batu peringatan, maka apa yang hari ini Allah perintahkan? Sebagai peringatan untuk mengenang karyanya, untuk mengenang perbuatannya. Maka dalam 1 Korintus 11 ayat 24 sampai dengan 25 katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Jika pada masa itu, saudara, Allah memakai tugu batu sebagai peringatan akan kasih-Nya, akan karyanya, akan kebaikannya kepada umat Tuhan, maka hari ini Allah telah menetapkan perjamuan kudus melalui roti dan anggur untuk mengenang karya penebusan Allah, karya pembebasan Allah terhadap kita dari hukuman dosa. Oleh karena itu, saudara, mari kita selalu mempersiapkan diri ketika kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kadang ada orang yang berkata, "Maaf, saya tidak siap." Saudaraku, kata ini menunjukkan bahwa kita tidak hidup dalam pertobatan. Apalagi jika itu terjadi berulang-ulang, kita selalu berkata, "Maaf, saya tidak siap." Karena itu, saudara, mari kita senantiasa mempersiapkan diri ketika akan menyambut sakramen perjamuan kudus, dan ceritakan kepada anak-anak kita apa makna dari roti, apa makna dari anggur yang kita terima dan nikmati, supaya berita kematian dan kebangkitan Tuhan itu terus diceritakan turun-temurun kepada anak cucu kita. Tuhan memberkati. Pecahkanlah roti hayat, bagai di tasik dulu kau buat. Kau kerinduanku, ya Tuhanku, di kau ku cari dalam ajarku makan roti itu terus. Kau keselamatanku dan hidupku, beri ku cintai kebenaran-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur karena hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami, jika pada masa itu Engkau memakai tugu batu sebagai peringatan akan karya, akan kebaikan, akan pembebasan Tuhan terhadap umat pada masa itu, maka hari ini Engkau telah menetapkan sakramen perjamuan kudus melalui roti yang adalah simbol daripada tubuh Tuhan dan anggur yang merupakan simbol daripada darah Tuhan, untuk mengenang kematian dan kebangkitan Tuhan, untuk mengenang pengorbanan Tuhan, dan itu sebagai peringatan bagi kami. Oleh karena itu Bapa, tolonglah kami supaya kami selalu mempersiapkan diri kami ketika akan menyambut sakramen perjamuan kudus. Ampuni kami jika kami menganggap bahwa perjamuan kudus itu adalah hal yang biasa, sehingga mudah bagi kami untuk berkata maaf. Kami tidak siap, kami belum waktunya. Dan itu ketika terjadi berulang-ulang menunjukkan bahwa tidak ada pertobatan dalam hidup kami. Dan tolonglah kami Bapa, supaya kami pun mampu untuk menceritakan makna akan roti dan anggur itu kepada anak-anak kami, kepada cucu kami, sekalipun mereka masih kecil, supaya berita kematian, berita kebangkitan, dan karya Tuhan di atas kayu salib itu terus diberitakan kepada anak-anak dan cucu kami. Demikian juga mengingat Bapa untuk umat-Mu yang pada saat ini sedang berada
dalam kelemahan tubuh. Berdoa untuk Ibu Indrawati, kiranya Tuhan tolong dalam pergumulannya. Bersyukur Komisi Diakonia dapat bergerak dengan cepat lewat orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan di situ. Kiranya Engkau yang menolong sehingga dapat gereja dapat menunjukkan kasih-Nya kepada Ibu Indrawati, dan Kau berikan kekuatan kepada Ibu Indrawati supaya Ibu Indrawati tetap kuat dan menaruh harapan hanya kepadamu. Demikian juga mengingat untuk Ai Junli, Tuhan tolong juga pasca operasi, biarlah kiranya Engkau yang bekerja di sana dan juga membuat Ai Junli untuk makin terikat dengan perjanjian. Demikian juga berdoa untuk Ibu Goiing yang mengalami persoalan terkait dengan mata yang tidak bisa digunakan atau melihat dengan baik. Tuhan tolong Engkau berikan jalan keluar, apa yang akan diambil, keputusan, hikmat yang dari sorga yang akan berkarya di situ. Dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan dan juga pemulihan bersama dengan Sukjuan. Biarlah keluarga ini makin kompak, keluarga ini juga makin terikat dengan perjanjian. Berdoa juga untuk Bapak Basar Subagio. Oh Bapak, kiranya juga Engkau memberikan kekuatan supaya hatinya makin dimurnikan dan juga makin setia dengan perjanjian. Demikian juga untuk Kuroni, Tuhan lembutkan hatinya melalui berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan. Engkau punya maksud, Engkau punya kehendak, Engkau punya tujuan yang luar biasa atas hidupnya supaya makin mencintai Engkau dan makin menunjukkan Kristus itu lewat hidupnya. Mengingat pula juga untuk Bobo Naomi yang saat ini pun juga berusia sangat lanjut dan Tuhan telah menganugerahkan usia yang luar biasa. Kiranya Tuhan tolong pergumulannya, kerinduannya, cintanya untuk dapat mengerti firman, untuk dapat terus lebih dekat dan mengenal Engkau. Biarlah kiranya berkat rohani yang dari surga yang akan menyertainya. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami yang lain yang dalam keadaan lemah tubuh yang tidak Hamba-Mu sebutkan, tetapi Engkau tahu di sana ada yang sakit, ada yang bergumul dengan hidupnya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang memberikan kekuatan dan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.